Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zabrina Muslimatul Aurelia dari kelas 4B1 Manajemen dengan NIM 2420 1020 0128. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemaparan materi di pertemuan pertama mata kuliah metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke jenis-jenis penelitian, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang apa pengertian dari metode penelitian tersendiri. Nah, sebenarnya metode penelitian itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada kualitatif, kuantitatif, dan biasanya ada research and development. Tetapi di sini kita akan membahas tentang di mata kuliah ini yaitu tentang kualitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatif. Nah, teman-teman, jadi metode penelitian tersendiri itu mempunyai pengertian yakni suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, bedanya apa sih antara metode kualitatif dan kuantitatif? Nah, yang pertama itu ada metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu adalah metode yang menggunakan data berupa angka. Nah, biasanya juga dianalisis dengan metode statistik. Tujuannya itu untuk mengukur, untuk menguji hubungan, dan untuk membuktikan hipotesis. Kuantitatif ini juga biasanya lebih terstruktur karena dia menggunakan kuesioner atau survei dalam jumlah responden yang banyak. Nah, yang kedua ada metode kualitatif. Jadi metode kualitatif sendiri itu adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata. Nah, biasanya itu dari hasil wawancara, observasi, maupun deskripsi suatu fenomena. Nah, tujuannya itu untuk memahami makna, pengalaman, dan kondisi secara mendalam. Dan juga metode kualitatif tersendiri itu biasanya lebih fleksibel karena biasanya hasilnya itu dari wawancara maupun observasi secara langsung dan disajikan dalam bentuk narasi secara rinci. Di penelitian sendiri itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengatasi atau menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menurut penggunaannya, yang kedua menurut metodenya, yang ketiga menurut sifat permasalahannya, dan yang keempat yaitu menurut bidang ilmunya. Nah, yang pertama itu menurut penggunaannya. Jadi kalau menurut penggunaannya itu dibagi menjadi 2 penelitian. Yang pertama penelitian dasar atau murni, yang kedua penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar atau murni itu biasanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah kita dan untuk menemukan bidang penelitian baru. Tetapi tidak segera dipakai pada waktu itu, tapi dalam waktu jangka panjang akan terpakai seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menurut metodenya. Nah, di sini dibagi menjadi 4 penelitian. Yang pertama itu ada penelitian historis, lalu ada penelitian filosofis, observasional, dan yang terakhir eksperimental. Nah, yang pertama ada penelitian historis. Jadi penelitian historis itu teman-teman digunakan untuk memahami peristiwa masa lampau atau masa yang sudah lama. Dan data yang dikumpulkan itu sangat sulit ditemukan. Nah, biasanya juga tingkat pemecahan permasalahannya itu sangat rendah, teman-teman. Nah, data yang dikumpulkan itu biasanya dari surat-surat arsip atau dokumen-dokumen masa lalu, dan ini ditujukan kepada kehidupan pribadi seseorang. Jadi makanya biasanya penelitian itu disebut sebagai penelitian biografis. Kedua yaitu penelitian eksperimental. Jadi eksperimental itu penelitian yang dilakukan untuk menciptakan fenomena pada kondisi yang terkendali. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. Nah, kalau menurut sifat permasalahannya itu di dalamnya ada penelitian deskriptif, ada penelitian perkembangan, ada penelitian kasus dan penelitian lapangan, lalu ada penelitian korelasional, penelitian kausal atau komparatif, dan penelitian tindakan. Penelitian deskriptif tersendiri itu adalah
penelitian yang menggunakan fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Nah, lalu ada penelitian perkembangan. Nah, penelitian perkembangan ini adalah penelitian yang menyelidiki tentang pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. Selanjutnya ada penelitian kasus dan penelitian lapangan. Jadi penelitian ini itu untuk memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Ada penelitian korelasional. Kalau korelasional sendiri itu bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala atau lebih. Misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Ada penelitian tentang kasual atau komparatif. Nah, penelitian ini itu untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Selanjutnya ada penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam dunia kerja atau kebutuhan praktis lainnya. Dan yang terakhir yaitu menurut bidang ilmu. Kalau menurut bidang ilmu itu ragam, teman-teman. Biasanya ada penelitian pendidikan seperti di pendidikan guru, pendidikan ekonomi, pendidikan kesenian, dan masih banyak lagi. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat dalam gambar ini. Nah, jadi the building block of science itu di sini apa sih yang pertama kita lakukan dalam meneliti suatu peristiwa atau melakukan suatu penelitian. Nah, di sini yang pertama itu kita harus identifikasi dulu permasalahannya apa, atau kita melakukan observasi, yaitu mengamati fenomena dan permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita melakukan identification of problem area. Kita identifikasi permasalahan yang sedang terjadi dan kita menentukan permasalahan apa yang akan kita teliti. Lalu kita masuk ke theoretical framework of network of association. Nah, di sini kita akan menyusun tentang kerangka teori. Kita akan mencari teori-teori yang relevan dengan atau sebagai dasar penelitian kita. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, dari teori tersebut itu kita membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara terhadap masalah yang sedang kita teliti. Ya, kita akan menentukan konsep dan definisi operasional. Nah, di sini tuh agar variabel dalam penelitian itu bisa diukur dengan jelas. Nah, setelah itu kita melakukan research design. Nah, research design itu dibuat untuk mendesain penelitian sebagai rencana pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada data collection dan analisis data. Di situ kita melakukan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Setelah itu dilakukan interpretasi, yaitu menjelaskan makna dari hasil yang kita sudah peroleh dari menganalisis data yang sebelumnya kita sudah lakukan. Lalu di tahap terakhir ada refinement of theory atau implementation. Jadi kita mengimplementasikan teori, kita mengimplementasikan hasil penelitian kita. Di gambar di atas saya bisa menangkap bahwa penelitian itu tidak bisa sembarang dilakukan tanpa ada proses sistematis atau proses yang terstruktur. That's all dari pertemuan pertama yang saya dapat tangkap. Saya dapat belajar bahwa saya harus bisa lebih kritis dalam memahami suatu masalah. Lalu di sini juga saya bisa belajar untuk berpikir secara ilmiah dan lebih terarah dalam mencari solusi. Di pemahaman dan materi yang sudah diberikan oleh Bu Sumatik, di sini saya dapat belajar untuk melakukan suatu penelitian yang tepat dan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, demikian video refleksi dari saya untuk pertemuan pertama tentang materi jenis-jenis penelitian dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pemahaman dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sumartik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.